Baru saja dibuka, tiket laga Indonesia versus Bahrain ludes terjual. Erick Thohir dibuat geleng-geleng. Tak sabar bertemu fans Garuda, Tom Haye optimis kalahkan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Timnas Indonesia makin diuntungkan, pelatih Australia dibuat pusing gegara pemainnya sendiri. Semakin disegani di Asia, media Irak blak-blakan prediksi Timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Jelang gabung skuad Garuda, Dean James dapat pengakuan khusus dari pelatih Liga Belanda. Begini katanya, semakin berkembang, oleh Romeni makin diakui di Liga Inggris usai cetak gol debut yang sangat luar biasa. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Indonesia, Dean James, mendapatkan pengakuan dari pelatihnya di Go Ahead Eagles. Ia dipuji karena memiliki kekuatan dan kecepatan secara fisik. Ya, Dean James sendiri sedang dalam proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia bersama dua pemain lain, yaitu Emil Audero dan Joy Veluvesi. Namanya pun semakin menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air karena akhir-akhir ini pemain 24 tahun tersebut sedang dalam performa yang baik di Liga Belanda. Diyakini Dean James akan menjadi tambahan yang sangat bagus bagi timnas Indonesia. Meski begitu, posisi bermainnya sebagai bek kiri mengharuskan dirinya berjuang lebih keras. Sebab di posisi tersebut sudah ada nama Kelvin Verdong yang merupakan andalan skuad Garuda. Sejauh ini pemain NSC Nijmegen tersebut tampil sangat konsisten. Namun bagusnya Dean James bukan pemain yang mudah menyerah. Pada awal kedatangannya dia bukan pemain inti di Go Ahead Eagles. Namun pada akhirnya dia berhasil membuktikan diri dan merebut posisi utama di klub Liga Belanda tersebut. Juru taktik Go Ahead Eagles, Paul Bospel, tak serta-merta menyerahkan posisi tersebut kepada James, sebab ia percaya dengan pemain keturunan Indonesia itu karena punya performa yang semakin membaik. Dean telah memberikan kesan yang luar biasa selama bersama kami. Dean adalah pemain yang kuat dan cepat secara fisik, yang juga suka menunjukkan kemampuannya saat menguasai bola, ungkap Paul Bospel. Pelatih Australia, Tony Popovic, dibuat tambah pusing setelah salah satu pemainnya, Hayden Matthews, dipastikan absen membela timnas Indonesia karena cedera. Ya, pemain 20 tahun itu dilaporkan cedera engkel serius. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia, sebab Australia tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya setelah sejumlah pemainnya mengalami cedera serius. Adapun Australia akan menjamu timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 20 Maret mendatang. Laga ini sangat penting bagi kedua kesebelasan karena Australia maupun Indonesia masih memiliki kans besar buat lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun untuk Australia harus berpikir keras. Cedera yang dialami Hayden Matthews menambah kesengsaraan lini pertahanan Socceroos. Sebelumnya, Harry Sauter dan Alessandro Kirkati juga mengalami cedera serius. Hal ini membuat Australia harus pintar-pintar meramu strategi meredam para pemain timnas Indonesia. Tentu diharapkan cederanya para pemain inti Australia bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Garuda nantinya. Langkah PSSI yang gencar melakukan naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari media Irak. Ya, media Irak itu membahas kekuatan timnas Indonesia. Mereka melaporkan sudah ada 19 pemain keturunan yang diproses naturalisasi sejak era Ivar Jenner sampai yang terbaru era Emil Audero. Meski begitu, dari nama-nama yang tercantum, memang ada yang diproyeksi ke timnas Indonesia kelompok umur seperti Jen Revens, Tim Gevens hingga Dion Mark. Pemain-pemain muda tersebut diharapkan bisa meningkatkan kualitas skuad Garuda agar timnas Indonesia berhasil menembus ajang Olimpiade 2028 mendatang. Bukan hanya pemain keturunan saja yang didatangkan PSSI, akan tetapi staf kepelatihan dari Belanda juga ditunjuk menggantikan gerbong dari pelatih Sintayong. Dengan kualitas pemain dan pelatih yang dirasa akan cocok, media Irak tersebut memprediksi bahwa timnas Indonesia bisa sukses dan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan usaha yang telah dilakukan PSSI.
Juru taktik Oxford United, Gary Rowett, melayangkan pujian untuk penampilan Ole Romeni ketika menghadapi Coventry City. Sebagaimana yang diketahui, Ole Romeni tampil starter ketika Oxford United melawan Coventry City di divisi Championship pada Sabtu kemarin. Dalam pertandingan ini, striker timnas Indonesia tersebut tampil bagus, apalagi ia berhasil membuat gol debutnya. Sayangnya, Oxford United mengalami kekalahan menyakitkan atas Coventry City dengan skor akhir 2-3. Meski demikian, pelatih Oxford United Gary Rowett menyampaikan pujian terhadap Ole Romeni yang memberikan dampak positif di lini serang. Menurutnya, Romeni semakin menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penyerang yang dibutuhkan. Menurut saya, ia tampil cemerlang dan menghubungkan permainan dengan baik bagi kamu. Ia berhasil masuk ke beberapa area yang sangat bagus dan memiliki peluang bagus di mana kiper lawan melakukan penyelamatan apik. Gol pertamanya tidak akan merugikannya dan ia menunjukkan momen kreatif yang apik dalam permainan, ungkap Gary Rowett. Tak hanya dari pelatih saja, Ole Romeni juga mendapatkan pengakuan dari beberapa media Inggris. Menurut media-media tersebut, Romeni merupakan pemain yang cerdik dalam mengatur posisi. Tentu, performa apik tersebut bagus bagi Ole Romeni. Hal ini bisa dijadikan bekal buat dia agar nantinya bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi lini serang skuad Garuda. Gelandang Almere City, Tom Haye, sudah menantikan bermain untuk timnas Indonesia lagi. Ya, Haye jadi sosok penting di lini tengah skuad Garuda. Dia tercatat sudah meraih 9 caps dan mengoleksi 2 gol sejak debutnya tahun lalu. Selanjutnya, dia akan menunggu panggilan timnas untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia akan menantang Australia dan Bahrain pada bulan ini. Tom Haye menjelaskan, bermain untuk timnas Indonesia merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi mereka memiliki supporter yang fanatik dan siap memberikan dukungan. Tentunya berlaga untuk skuad Garuda jadi tugas yang tidak bisa dilewatkan. Pemain berusia 30 tahun ini melanjutkan bermain untuk negaranya selalu memberikan pengalaman yang menarik. Dia memastikan akan segera pergi setelah melawan NAC Breda pada 15 Maret. Skuad Garuda juga memang dijadwalkan berkumpul pada 7 hari sebelum melawan Australia yang akan digelar pada 20 Maret mendatang. Ya, luar biasa. Saya sangat bangga sekali. Menurut saya, Indonesia juga memiliki supporter yang cukup besar. Indonesia adalah negara yang sangat hangat dan terbuka. Dan ya, dengan dukungan yang luar biasa juga dari orang-orang di sana. Jadi dalam hal itu sangat menyenangkan untuk mengalami dan membela Indonesia juga sangat menyenangkan. Jadi, ya, itu adalah pertandingan di bulan Maret setelah lawan NAC Breda. Itu juga merupakan pertandingan yang sangat bagus untuk saya. Tentu saja, saya berharap kami dapat meraih 1 atau 2 hasil bagus dalam 2 pertandingan sebelum itu. Kemudian kami dapat memasuki fase akhir musim, kata Tom Haye. Sebagaimana yang diketahui, laga timnas Indonesia versus Bahrain sebenarnya digelar masih sangat lama. Namun, antusias masyarakat untuk menyaksikan laga tersebut sangatlah luar biasa, sehingga tak heran PSSI yang hari ini baru membuka penjualan tiket laga tersebut langsung diserbu fans Garuda. Bahkan, tiket laga tersebut diprediksi akan ludes dalam hitungan menit saja, mengingat laga Indonesia versus Bahrain merupakan laga yang begitu emosional bagi fans timnas Indonesia. Dipastikan kapasitas Stadion GBK yang mencapai 78.000 kursi akan penuh sesak kala skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain. Namun yang menarik adalah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dibuat geleng-geleng dengan sikap pihak Bahrain jelang melawan timnas Indonesia di GBK. Hal ini lantaran tim AFC akan menerjunkan tim khusus demi membuat jalannya laga berjalan dengan aman. Ya, duel timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion GBK diprediksi akan berjalan panas. Hal ini melihat hasil laga di pertemuan pertama di mana skuad Garuda seperti dicurangi. Kejadian itu membuat supporter timnas Indonesia geram dan melakukan serangan cyber ke Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahkan pihak Bahrain sampai memohon-mohon kepada AFC agar laga tersebut tak dimainkan di Stadion GBK. Erick Thohir juga sudah memastikan tidak akan terjadi apa-apa selama pertandingan berlangsung. PSSI sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan, PSSI menyetujui keinginan pihak Bahrain menerjunkan tim khusus.
Meski apa yang dilakukan tersebut membuat Erick Thohir geleng-geleng kebingungan. Sudah siap, kami seperti biasa alhamdulillah. Persiapan yang disiapkan oleh tim kami PSSI dan semua jajaran pengurus. Memang kita sudah punya SOP dan konsepnya tinggal kita terus perbaiki. Bahkan yang saya dengar dari Pak Sekjen, Bahrain sendiri dan AFC akan terus memantau selama pertandingan 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus. Jadi kita juga agak bingung, cuman yaitu bagian kita kasih lihat jadi tuan rumah yang baik. Kita sudah buktikan kemarin ketika kita melawan Jepang, walaupun kalah 4-0, banyak keluarga dari Jepang datang, bapak, ibu, dan anak semua bahagia. Melawan Arab Saudi ketika kita menang 2-0, kita juga tidak punya euforia berlebihan, kita layani tamu-tamu kita. Jelas Erick Thohir.